Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. Sebuah jam waker tampak seperti gambar di samping. Jarak terdekat antara titik penanda angka 12 dan angka 2 adalah 6 cm. Pada jam tersebut terdapat penyangga berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi kaki segitiga tersebut adalah 11 cm. Jari-jari jam didefinisikan sebagai jarak antara titik poros jarum jam dan salah satu titik angka. Perbandingan panjang jari-jari jam, jarum jam panjang, dan jarum jam pendek adalah 4:3:2. Panjang jarum jam pendek dan jarum jam panjang jam waker tersebut berturut-turut adalah. Nah, di sini teman-teman kita punya perbandingan nih antara jari-jari jarum jam yang panjang sama jarum jam yang pendek 4:3:2. Kalau kita tahu informasi satu aja di antara panjang jari-jari jarum jam panjang atau jarum jam pendek, kita bisa menentukan keseluruhannya dari perbandingan ini. Ya, dari informasi yang ada tuh satu-satunya yang bisa kita ketahui adalah jari-jarinya dulu. Di sini diketahui katanya jarak terdekat antara titik penanda angka 12 dan angka 2 adalah 6 cm. Ini kan penanda angka 12-nya ada di sini, penanda angka 2-nya ada di sini. Kalau yang namanya jarak terdekat adalah garis lurus yang menghubungkan si titik 12 sama titik 2 nih. Seperti ini. Kalau dari sini ke sini ini bukan jarak terdekatnya ya. Nah, berarti kita udah tahu ini tuh 6 cm. Ya, di sini 6 cm. Terus juga diketahui definisi dari jari-jarinya. Jari-jari jam didefinisikan jarak antara titik poros dan salah satu titik angka. Berarti titik porosnya ada di sini. Kalau ditarik dari poros ke 12, ini jari-jari. Ditarik dari poros ke angka 2, ini juga kan sama jari-jari ya. Kita coba gambarin lagi aja segitiganya. Nah, jadi ada segitiga yang seperti ini. Kita udah tahu yang alasnya berarti ini 6 cm. Dari sini kita bisa cari besar sudut nih teman-teman. Kalau misalkan ditarik garis dari angka 9 ke poros, terus angka 8 ke poros, misalkan sudutnya ini adalah alfa. Berarti dari 10 ke poros, di sini juga ada alfa lagi ya. Kalau misalkan kita terus tarik garis dari poros ke semua titik angkanya, kita bakalan punya 12 alfa. Karena satu putaran penuh itu 360 derajat, berarti alfa ini tinggal dibagi aja. 360 derajat dibagi ke 12. Sama dengan 30 derajat. Nah, ini kan berarti sudut dari segitiga ini, wait, kita ganti dulu warnanya. Berarti kalau di sini kita tarik garis lagi, ininya alfa ya. Jadi ada 2 alfa. 2 dikali 30 derajat, ya udah 60 derajat. Kita udah punya salah satu sudutnya. Kita juga tahu sisi yang di garis hijau ini kan sama-sama jari-jari. Yang panjangnya udah pasti sama nih. Yang namanya segitiga sama kaki, sudut yang ada di sini, misalkan aja beta, sama yang ada di sini bakalan sama. Karena kita udah tahu kakinya panjangnya sama. Gitu. Nah, berarti beta bisa kita cari dong, karena kita tahu segitiga itu jumlah sudutnya harus 180 derajat, dikurangi yang 60 derajat yang udah kita tahu tadi, dibagi dengan 2. Karena sisanya harus dibagi pas ke dua sudut lainnya, ya, dibagi sama. Jadi sama dengan 120 derajat per 2. Jadi sama dengan 60 derajat. Betanya sama dengan 60 derajat, ini juga 60 derajat. Berarti semua sudut di segitiganya sama. Kalau semua sudutnya sama, semua sisinya juga sama. R-nya jadi sama dengan 6 cm. Di sini juga sama dengan 6 cm. Nah, kita udah tahu R-nya, berarti kita bisa pakai perbandingannya. R berbanding dengan panjang jarum jam panjang, berarti P yang panjang, berbanding lagi dengan panjang jarum jam yang pendek, ini adalah sama dengan 4 berbanding 3 berbanding 2. Tadi kan R yang udah kita tahu itu yang 6 cm.
ya. Berarti si 4 ini kalau kita kalikan dengan suatu konstanta, dan kita maunya jadi 6 cm, kita bisa cari konstantanya. Konstantanya sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Berarti semua perbandingannya kita kaliin aja dengan 3/2. Nih, 4 dikali 3/2 berbanding 3 dikali 3/2 berbanding 2 dikali 3/2. 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6. Ini berbanding 9/2 berbanding 3. Kalau kita desimalkan, jadi 6 berbanding 4,5 berbanding 3. Kan ini perbandingan ya. Kalau misalkan mau dinyatakan dalam bentuk sentimeter, ya udah 6 cm berbanding 4,5 cm berbanding 3 cm. Artinya, panjang jarum jam panjang sama jarum jam pendek. Ini yang disebutin yang pendek dulu. Berarti yang 3 dulu, baru yang 4,5. Jadi jawabannya ada di opsi yang C ya, teman-teman. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih yang ditanyakannya. Setelah seseorang menyelesaikan pertandingan dan kembali ke posisi awal, maka dia telah berlari dengan menempuh jarak sejauh titik-titik meter. Nah, untuk bisa menjawab soal ini berarti kan kita harus tahu konteksnya nih. Apa sih kaitannya dengan menyelesaikan pertandingan, kembali ke posisi awal, dan jarak yang ditempuh. Kita coba baca dulu aja informasinya. Desa X mengadakan perlombaan 17 Agustusan. Salah satu lombanya adalah lomba memasukkan kelereng ke dalam botol. 10 botol, yaitu botol ke-1, botol kedua, dan seterusnya, ditaruh sejajar secara berurutan dengan jarak antar botol 4 meter. Nah, kalau sampai sini dulu ya, kita coba visualisasikan, berarti ada 10 botol ditaruh sejajar berurutan. Ini botol 1 sampai dengan botol 10. Terus diketahui lagi jarak antar botolnya 4 meter. Berarti B1 ke B2, B2 ke B3, dan seterusnya ini 4 meter nih semua. Ya udah, kita tandai dulu. Lalu diketahui lagi katanya diameter alas botol diabaikan. Kotak yang berisikan 5 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 5 kelereng hitam berada sejauh 7 meter di hadapan botol pertama. Karena ini konteksnya memasukkan kelereng ke dalam botol, berarti di hadapan botol pertama, kalau dari visualisasi ini berarti ke kiri ya, teman-teman. Sejauh 7 meter, ya, ini ada kotak yang berisi kelereng. Kita baca lagi dulu aja informasinya. Kotak tersebut tertutup dan hanya tersedia sebuah lubang agar peserta bisa mengambil kelerengnya, sehingga mereka harus mengambil kelereng secara acak tanpa bisa memilih. Setiap peserta lomba mulai berlari dari posisi botol ke-10. Kita langsung tandai, berarti startnya ini dari botol ke-10. Lalu ia harus mengambil satu demi satu, tidak sekaligus, kelereng dari kotak untuk dimasukkan ke dalam botol. Botol yang diisi berurutan, mulai dari botol ke-1, botol kedua, dan seterusnya sampai botol ke-10. Seorang peserta dikatakan telah selesai apabila sudah kembali berdiri di posisi botol ke-10. Nah, kan kita ditanyanya jarak nih, sampai dia menyelesaikan pertandingan ini. Berarti sampai dia balik lagi ke botol ke-10. Kita coba cari jaraknya per bagian aja ya. Bagian pertama, dari start, otomatis dia ngambil kelereng pertama untuk dimasukkan ke B1 ya. Kita cari dulu dari start ke kotak jaraknya. Berarti jarak dari botol ke-10 ke kotak itu adalah sama dengan, tinggal jumlahkan aja nih, teman-teman seluruhnya. 7 meter ditambah 4 meter. 4 meternya ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan katanya diameter alas botol diabaikan. Berarti ya udah kita jumlahkan aja jarak-jaraknya ini. 7 meter ditambah 4 meter yang dikalikan 9. Karena ada 9, 4 meternya. Jadi 7 meter ditambah 36 meter sama dengan 43 meter. Ini baru jarak dari start ke kotak. Terus selanjutnya kita lihat lagi nih,
histori pertandingannya seperti apa ya. Selanjutnya kan dari kotak tersebut, dia mengambil kelereng untuk dimasukkan ke botol pertama kan. Yang pertama ini dimasukkannya ke botol pertama. Berarti dari kotak ini lari lagi ke B1, setelah ke B1 balik lagi ke kotak. Ya. Sudah balik lagi ke kotak, dia lari lagi ke B2. Sudah ke B2 balik lagi ke kotak dan seterusnya. Berarti ada pergerakan bolak-balik sampai dengan ke B9. Bolak-baliknya cuma sampai ke B9 karena saat terakhir ke B10 dia nggak balik lagi ke kotak ya. Jadi kita cari dulu aja S bolak-balik. Bolak-baliknya berarti sampai ke B9. Nah, kalau kita lihat jarak dari kotak ke B1, kan ini jarak dari kotak ke B1 7 nih. 7 meter. Jarak dari kotak ke B2 berarti tinggal 7 tambah 4 alias 11. Jarak dari kotak ke B3, 7 tambah 4 tambah 4 lagi, berarti jadi 15, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sini, ini kan membentuk barisan aritmatika dengan beda 4. Berarti ya, karena terus bertambah 4. Ini plus 4, 11 ke 15 juga plus 4. Berarti kita bisa cari nih jarak yang ditempuh sampai dengan bolak-balik ke botol 9 itu dengan SN di barisan aritmatika. Kan SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda ya. Ini harusnya N min 1 kali B plus N min 1 dikali B. N-nya, karena kita carinya sampai botol ke-9, berarti nanti tinggal kita substitusi aja. Di sini, N-nya adalah 9. Terus A-nya, A ini adalah suku pertama di barisannya, berarti 7. Ya, substitusi nanti 7. Kalau B-nya adalah bedanya, ya udah substitusi aja 4. Karena kita nyarinya bolak-balik, berarti 2 ya. Kita kaliin dengan 2, S 9. Sama dengan N per 2-nya, berarti 9 per 2 dikali 2A. A-nya kan 7. 2 kali 7 plus N min 1-nya, langsung aja 9 min 1 ya. 8 dikali bedanya 4. Nah, ini tinggal dioperasiin aja. Oh, wait, N per 2-nya ketinggalan nih. N per 2 dikali 2-nya, maksudnya. Kan harus 2 kali S9. Berarti di sini tuh yang kita cari 2 kali S9 sama dengan 2 dikali. Nah, ini kan segini adalah rumus yang untuk S9 ya. Ini tinggal operasiin aja, berarti coret 2-nya, coret. Terus sama dengan 9 dikali 7 kali 2-nya 14 ditambah 8 kali 4 32. Berarti sama dengan 9 dikali 32 ditambah 14. Jadi 46. 46 sama dengan 414 meter. Nah, ini jarak bolak-balik. Terus terakhir, nih pergerakan terakhir, berarti dia bakalan dari kotak ke B10. Karena apa? Karena di sini diketahui, katanya seseorang dikatakan telah selesai apabila sudah kembali berdiri di botol ke-10 kan dimintanya setelah selesai ya. Jadi terakhir dia itu menempuh jarak dari kotak ke B10. Nah, ini kan sama aja. Jarak dari kotak ke B10 sama aja dengan dari B10 ke kotak. Kita udah dapat 43 meter. Jadi di sini 43 meter. Tinggal cari total jarak yang ditempuh, berarti S total adalah sama dengan yang 43 meter, ditambah jarak bolak-baliknya yang 414, ditambah juga dari kotak ke B10, 43. Kalau kita jumlahin 43, 414 sama 43 lagi, jadi pas 500 meter ya. Jadi jawabannya ada di opsi yang B ya. Oke, di sini ada soal seorang anak membeli layang-layang dengan ukuran seperti pada gambar.
Di sini diketahui bahwa panjang dari diagonal horizontalnya itu 40 cm dan di sini sisi miring dari yang pendeknya itu 16 cm. Nah, ditanyakan berapa panjang dari diagonal vertikal layang-layang tersebut. Nah, di sini ingat bahwa kita tuh memiliki rumus triple Pythagoras untuk mempermudah perhitungannya. Biar lebih cepat, di sini ada beberapa triple Pythagoras yang biasanya dipakai. Nah, pertama kita bisa hitung dulu bahwa setengah dari diagonal horizontalnya itu adalah 20 cm. Nah, pertama kita akan cari dulu untuk yang segitiga di atas ini. Untuk segitiga di atas, kita punya bahwa sisi miringnya 16 cm dan sisi horizontalnya itu 20 cm. Didapat dari 40 bagi 2. Terus kita akan mencari bahwa sisi vertikalnya itu berapa. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5 dan 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Nah, kan Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa kita sudah punya angka 5 dan angka 4. Bisa kita lihat bahwa di tabel Pythagoras ini tuh ada angka 4 dan angka 5. Jadi, satu sisi lainnya itu pasti kelipatan dari 3. Nah, 20 ini didapat dari 5 kali 4 dan 16 ini didapat dari 4 kali 4. Jadi, nilai sisi lainnya itu bisa diperoleh dari 3 kali 4, yaitu 12 cm. Oke, kita udah dapat untuk yang vertikal di atas ini. Jadi, kita sekarang akan mencari yang segitiga di bawahnya. Nah, untuk segitiga yang di bawahnya, kita punya bahwa sisi horizontalnya itu 20 cm, dan kita akan cari kedua sisi lainnya. Nah, kita sederhanakan dulu, kita peroleh angka 5 di sini. Kita peroleh angka 5 di sini. Nah, karena angka 5 ini tuh berhubungan dengan sisi terpendek dari segitiga ini, jadi kita cari untuk sisi terpendeknya yang angka 5. Nah, kita dapat polanya 5, 12, 13. Jadi untuk sisi lainnya pasti kelipatan dari 12 dan 13. Nah, kita peroleh bahwa untuk sisi vertikalnya itu 48 untuk sisi yang vertikal ini dan untuk sisi miringnya itu 52. Jadi kita udah dapat di sini. Jadi di sini kita peroleh bahwa untuk panjang ini tuh 12 cm dan untuk panjang ini tuh 48 cm. Nah, jadi untuk panjang diagonal vertikalnya itu bisa diperoleh dengan penambahan dua angka ini. Jadi panjangnya itu adalah 60 cm. Oke, di sini ada soal dalam sebuah wadah dengan permukaan datar terdapat bola basket dengan jari-jari 12 cm dan juga bola voli dengan volume sekitar 4186,6 cm kubik. Nah, pertanyaannya, berapa panjang minimum wadah agar kedua bola dapat disimpan berdampingan? Oke, kita ilustrasikan dulu. Misalnya di sini ada sebuah wadah, lalu kita taruhlah dua bolanya berdampingan. Nah, ini ingat ya, di sini ada tulisan wadahnya dengan permukaan datar. Jadi ini akan lebih mudah. Nah, misalnya yang ini tuh bola voli dan yang ini tuh bola basket. Nah, ketika berdampingan,
kita lihat bahwa panjang minimum ini tuh kita bisa peroleh dari diameter bola basket ditambah dengan diameter bola voli. Nah, dari volume bola voli ini kita peroleh bahwa jari-jari bola volinya itu 10 cm, sehingga diameternya itu adalah 10 kali 2, yaitu 20 cm. Nah, untuk bola basketnya diketahui bahwa di sini jari-jarinya 12 cm, jadi diameternya itu adalah 24 cm. Maka panjang minimum dari wadahnya itu adalah 24 ditambah 20, yaitu 44 cm. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. Salah satu perusahaan swasta membuka SPBUX di kilometer ke-38 dan SPBUY di kilometer ke-74 pada jalan yang sama. Perusahaan berencana untuk membuka lagi satu SPBU di jalan tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan, SPBU yang baru harus berjarak lebih dari 22 km dari SPBUY. Berikut visualisasi posisi SPBU-A dan SPBU-B dari kilometer ke-0. Jika pada jalan yang sama terdapat mall yang berjarak 18 km dari SPBUX dan posisi mall tersebut ada di kilometer ke-P, maka di bawah ini yang benar adalah, nah sekarang kita coba visualisasikan dulu aja apa yang kita butuhkan nih. Ya kan patokannya adalah SPBUX. Berarti kita bisa mengabaikan posisi yang SPBUY ya. Yang jadi patokan adalah SPBUX. Misalkan ini posisi kilometer ke-0, terus di sebelah kanannya otomatis ada SPBUX. Ya, ini adalah SPBUX yang posisinya ada di kilometer ke berapa nih untuk SPBUX? Kilometer ke-22. Oh, sorry, salah. SPBUX ini ada di kilometer ke-38 ya. Berarti ini kilometer ke-38. Katanya harus ada mall nih, teman-teman, yang berjarak 18 km dari SPBUX. Berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi 18 km-nya itu lebih dekat ke 0 km ke 0 ya. Bisa jadi ada di sini, ini mall. Bisa jadi juga ada di sebelah kanannya SPBUX. Dari visualisasi ini ya, di sebelah kanannya. Bisa jadi di sini. Nah, diketahui kan katanya mall ini ada di kilometer ke P. Berarti ini kilometer ke P. Ini juga kemungkinannya adalah kilometer ke P ya. Kalau kita lihat ya dari sini kan jaraknya harus 18 km. Berarti ini dari sini ke sini itu kan 18 km. Yang ini juga sama. 18 km. Dari kemungkinan yang pertama dulu deh. Kalau misalkan mall di sebelah kirinya SPBUX ya. Kalau mall di sebelah kirinya SPBUX, berarti jarak dari kilometer ke-0 sampai dengan SPBUX dikurangi dengan jarak dari kilometer ke-0 sampai dengan kilometer ke P, itu tuh harus sama dengan 18. Ya, jadi 38 kan jarak dari kilometer ke-0 ke SPBUX 38 km berarti ya. 38 km min P harus sama dengan 18. Tapi kalau mallnya ada di kanan SPBUX berarti kebalikannya nih. Kita harus nyari jarak dari kilometer ke-0 ke P dulu ya, baru dikurangi yang kilometer ke-0 ke SPBUX. Jadi kebalikannya alias P min 38 harus jadi sama dengan 18. Kalau kita lihat berarti ini apa dari dua kemungkinan ini? Intinya ini tuh adalah selisih antara 38 dan P gitu ya. Kita misalkan aja ini P1, P2 ya supaya nggak bingung. Di sini P1, P2. Kalau kita mau menyatakan selisih antara 38 dan P,
dalam bentuk matematika atau dalam model matematika bisa kita nyatakan selisihnya itu mutlak P min 38. Atau boleh juga sebaliknya, 38 min P mutlaknya harus sama dengan 18 intinya, teman-teman. Ya, kan tanda mutlak ini artinya mempositifkan. Kalau misalkan pun ternyata P-nya ini lebih kecil daripada 38, kan kita mutlakan. Ya, ini intinya ya udah selisih P dan 38. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya, teman-teman.